Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hadis Konseling. Pagi ini kita akan belajar, karena ini pertemuan perdana, maka kita akan kontrak belajar dan saya nanti akan sampaikan aturan-aturan yang terkait dengan proses perkuliahan kita. Kemudian juga materi-materi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana kabarnya semua di pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, saya akan share screen kontrak belajar kita. Silahkan nanti direspon, ditanyakan terkait dengan proses perkuliahan hadis konseling sampai 16 pertemuan yang akan datang. Nampak tidak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak kontrak belajar ini, nampak ya? Ini ya? Nampak. Baik. Jadi pertama, proses perkuliahan kita, pengantar pada pagi ini, yakni kontrak belajar. Pertama, identitas mata kuliah. Mata kuliah adalah hadis konseling. Jumlahnya 2 SKS. 2 SKS berarti sekali pertemuan 100 menit. Ini merupakan mata kuliah jurusan dan ini wajib diambil, minimal harus mendapatkan nilai baik. Referensi utama adalah Maktabah Syamilah yang berisi tentang hadis-hadis Nabi, khususnya yang terkait dengan konseling. Dan kepada seluruh peserta diwajibkan untuk memiliki referensi kuliah sebagai bahan panduan dalam proses perkuliahan yang akan datang. Ini identitas mata kuliah kita. Kemudian yang kedua, aturan kelas. Masuk tepat waktu, kita sepakati di jadwal masuk 7.45 karena dispensasi melihat cuaca, suasana dan lain-lain, maka kita masuk jam 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian nanti akan ada tugas, presentasi, dialog, tanya jawab, dan ujian. Yang ketiga, kuliah akan berlangsung secara blended learning, luring dan daring, sesuai dengan aturan dari pihak institut atau dari pihak kampus. Jadi daring dan luring. Kalau daring menggunakan media Adlink seperti yang kita lakukan pagi ini, sedangkan luring ini adalah tatap muka. Ini mengikuti aturan dan edaran yang telah dikeluarkan oleh kampus. Kemudian penilaian kuliah dipengaruhi oleh kehadiran, keaktifan, kemampuan menyiapkan materi, dan kemampuan menjawab soal ujian. Pertemuan kuliah akan berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan. 16 kali. Sekali pertemuan 100 menit. Kemudian jika menggunakan Adlink live conference, maka wajib menghidupkan video. Jika daring, maka cari lokasi yang kondusif untuk kuliah, supaya tidak ada gangguan saat proses perkuliahan.
Topik yang akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya pagi ini adalah kontrak belajar. Kemudian pertemuan ke depan, pertemuan kedua tentang pengantar mata kuliah hadis konseling, bicara tentang pengertian hadis konseling dan tujuan hadis konseling. Pertemuan lanjutan ketiga tentang hadis konseling akan bicara tentang urgensi hadis konseling bagi konselor muslim dan hadis konseling sebagai landasan konseling Islami. Pertemuan keempat kita akan belajar tentang hadis Nabi yang berbunyi agama itu nasihat, ad-dinun nasihah, atau segala macam hadis Nabi nanti yang kita kumpulkan, yang kita hubungkan dengan agama itu bagian daripada nasihat, yang nanti akan kita korelasikan sebagai dalam bagian daripada layanan bimbingan dan konseling. Pertemuan kelima akan bicara tentang cegahlah kemungkaran. Hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Ini nanti bicara tentang metode atau teknik layanan konseling. Kemudian kita akan bicara hadis selanjutnya pada pertemuan ke-6 tentang fitrah manusia. Jadi setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Ini sebagai potensi dasar dari konseli atau klien atau bimbingan atau yang kita bimbing. Orang yang mendapatkan bimbingan nanti kondisinya adalah fitrah. Nanti akan kita kembangkan dalam kajian pertemuan selanjutnya. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan bicara tentang melapangkan urusan orang lain. Ini nanti tentang bagaimana hubungannya sebagai konselor untuk memudahkan konseli dalam menyampaikan dan menyelesaikan dan menyikapi berbagai masalah yang dihadapi. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, larangan membongkar aib orang lain. Ini terkait nanti azas bimbingan dan konseling. Azas bimbingan dan konseling Islam. Kemudian hadis ke-10 akan bicara tentang setiap penyakit ada obatnya sebagai landasan bagi kita konselor bahwa setiap masalah bisa kita selesaikan dengan baik, baik menggunakan metode direktif atau non direktif sebagaimana yang pernah dipelajari dalam mata kuliah pengantar bimbingan dan konseling Islam. Pertemuan ke-11 akan bicara hadis Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Ini dialog nanti Nabiullah Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ya. Tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Yang akan kita kaitkan, kita korelasikan, kita hubungkan dengan layanan bimbingan dan konseling Islam. Kemudian juga keikhlasan atau kerelaan tanpa pamrih. Ini juga bagian nanti hadis Nabi akan kita kaji. Bagian daripada azas bimbingan konseling kesukarelaan dan keikhlasan. Kemudian pertemuan ke-13 akan bicara tentang larangan marah. La taghdab. Bagaimana seorang konselor nanti melayani konseli supaya tidak ada persoalan dan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh konseli. Pertemuan ke-14 adalah memuliakan orang lain, tamu dan tetangga. Bagaimana cara seorang konselor memperlakukan konseli sebagai sahabat, sebagai klien, sebagai orang yang mendapatkan bimbingan sehingga treatment yang kita berikan nanti benar-benar memberikan efek dan dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Pertemuan ke-15 ini bicara tentang menjadi penolong bagi orang lain. Apa manfaatnya, apa urgensinya dalam hadis Nabi tentang fungsi kita sebagai konselor, profesi konselor Islam ini, bagaimana landasan daripada hadis Nabi SAW sebagai motivasi dan landasan berpikir dan bertindak kita sebagai konselor Islam. Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Referensi yang digunakan diantaranya adalah buku Pak Aib Kusnawan, Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah. Ini buku tahun 2020. Kemudian buku Dr. Ridwan, ini judulnya Konseling dan Terapi Qurani. Ini semua ini merupakan referensi pendukung, sedangkan referensi utama adalah Maktabah Syamilah
Dan silahkan nanti para mahasiswa mencari referensi-referensi yang ada hubungan, baik itu sifatnya buku maupun jurnal, sehingga bisa dikembangkan menjadi menjadi bagian daripada panduan dan juga motivasi serta referensi dalam proses perkuliahan hadis konseling. Nah, ini kira-kira yang terkait dengan kontrak belajar yang perlu mahasiswa dan kawan-kawan ketahui, bahwa kita harap bahwa proses perkuliahan baik secara daring maupun luring bisa memberikan dampak, memberikan wawasan dan mencerdaskan intelektual, emosional, dan spiritual kita semua, sehingga hadis konseling ini benar-benar memberikan manfaat secara umum dan secara spesifik sebagai penggiat atau akademisi dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Saya kira itu sebagai pemantik awal dari kontrak belajar ini. Silahkan direspon terkait kontrak belajar ini, apa yang kira-kira perlu ditambahkan, apa yang perlu dihilangkan atau diringkas, dan apa yang perlu kita sepakati bersama sehingga proses perkuliahan ini harapannya bisa berlangsung dengan baik dan maksimal dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan mencerdaskan intelektual, emosional, dan spiritual kita. Kepada seluruh peserta dipersilahkan. Mutiara Zatil Akmar. Hadir, Pak. Baik, ada respon terkait dengan kontrak belajar? Silakan. Belum lagi, Pak. Sudah paham ya? Insya Allah. Apa harapanmu untuk mata kuliah hadis konseling ini? Ada? Apa kamu nggak punya harapan? Ada, Pak. Apa harapannya? Jangan sampai nggak punya harapan. Minimal ada harapan lah. Harapannya untuk ke depan membaik, yaitu belajar, Pak. Yang terkait dengan mata kuliah hadis konseling. Apa yang ingin diketahui dari mata kuliah hadis konseling? Lisa Ramadana. Saya, Pak. Kemarin ambil KRS, isi sendiri atau diisi oleh kawan? Isi sendiri, Pak. Berarti memilih mata kuliah hadis konseling. Memilih. Kenapa apa alasan memilih mata kuliah hadis konseling? Yang pertama itu memang udah mata kuliah wajib diambil dari jurusan. Selanjutnya, terlepas dari itu karena memang itu yang harus dipelajari dari jurusan yang saya ambil, Pak. Apa yang ingin dipelajari dalam mata kuliah hadis konseling ini? Kamu punya harapan apa? Sehingga nanti ketika selesai pertemuan, 16 pertemuan, apa yang kira-kira ingin kamu peroleh? Supaya saya tuh bisa menjadi konselor yang pedomannya itu dari hadis-hadis konseling itu, Pak. Karena kan kita bukan gimana ya, bimbingan konseling Islam, bukan konseling umum. Jadi kalau konseling Islam itu pedoman kita tuh ya lebihnya ke hadis, lebihnya ke ayat-ayat kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan kita belajar ini tuh, harapan saya tuh saya bisa jadi konselor yang berbeda gitu dari yang lainnya. Jadi menanggapi seorang konselingnya itu dengan
perspektif agama. Nah, berarti Lisa punya harapan ya. Punya harapan untuk proses perkuliahan. Bagaimana hadis konseling ini menjadi landasan berpikir dan bertindak kita sebagai seorang konselor Islam di masa yang akan datang. Riza Aziza. Hadir, Pak. Bagaimana kabarnya Riza? Baik, alhamdulillah. Suaranya nggak kedengaran. Baik, alhamdulillah, Pak. Kamu kemarin KRS isi sendiri atau diisi kawan? Sendiri. Kenapa pilih mata kuliah hadis konseling? Karena yang pertama kan, Pak, memang itu yang disuruh harus isi pelajaran Bapak. Yang kedua, saya merasa kalau kita perlu cuma perlu ayat Al-Quran, tapi juga perlu hadis-hadis yang telah Nabi ajarkan. Karena banyak sekali, Pak, aturan hidup yang diberikan Nabi agar kehidupan kita itu lebih baik, Pak. Panutan dari Nabi, pekerjaan Nabi, diamnya Nabi, Pak. Lentika. Ya, Pak. Lentika Aulia ada? Ada, Pak. Kamu ikut kuliah dari mana itu? Dari rumah? Di Mahat, Pak. Oh, di Mahan. Apa harapanmu untuk mata kuliah hadis konseling? Harapan saya semoga saya bisa menerapkan diri saya seperti yang ada di dalam pembahasan kita nanti, Pak. Sebagai konselor yang baik. Fadilah. Hadir, Ustaz. Fadilah kemarin isi KRS sendiri atau diisi kawan? Isi sendiri, Ustaz. Kenapa mengambil mata kuliah hadis konseling? Apa harapannya? Yang pertama itu mata kuliah yang penting. Kedua, harapannya saya berharap saya dapat menjadi seorang konselor yang baik, terus menjadi seorang konselor yang berpedoman pada hadis-hadis Nabi dan Al-Quran. Alwi Al-Kausar. Ya, saya, Pak. Apa harapanmu untuk mata kuliah konseling hadis konseling? Harapan saya pertama bisa memahami semuanya pelajaran sesuai dengan kontrak pelajar dan bisa mengajarkan kepada yang membutuhkannya, Pak. Nurul Fina. Hadir, Pak. Menurutmu untuk apa belajar hadis konseling? Untuk menjadi konselor yang baik. Kalau seandainya tidak ada mata kuliah hadis konseling sebagai konselor Islam, bagaimana tanggapanmu? Oke, pindah ke Dinda Akilah. Ya, Pak. Kalau seandainya tidak ada mata kuliah hadis konseling, bagaimana responmu bahwa misalkan konselor Islam tapi tidak memiliki landasan pelajaran atau mata kuliah tentang hadis konseling? Apa tanggapanmu? Saya akan nyari referensi yang
sesuai Islam, Pak. Kayak dari Al-Quran atau mungkin nyari buku-buku yang referensinya ada tentang Islam gitu, Pak. Yang berkaitan dengan hadis-hadis atau pedoman yang diajarkan Nabi. Baik, selanjutnya siapa lagi? Siapa yang mau ditanya? Ada? Ini udah pada makan pagi belum ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum makan? Udah. Kalau lihat wajahnya kayaknya udah belum makan ya? Siti Nur Afifah. Ya, Pak. Kamu ikut kuliah dari mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Di Blangpulo. Oh, Blangpulo. Dekat berarti ke kampus ya? Dekat, Pak. Udah semester berapa ini? Semester 2? 3? Ya. Semester 3 ya? Berapa banyak udah buku konseling yang sudah dibaca? Selama 2 semester itu? Baru 1, Pak. Buku apa? Ya, buku yang beli kemarin di sekolah. Apa judulnya? Dasar-dasar konseling. Udah khatam bacanya? Belum. 2 semester belum khatam 1 buku sebagai mahasiswa konseling? Belum, Pak. Jadi literasi harus ditingkatkan, bacaan harus banyak ya. Baca jurnal, baca buku yang terkait dengan mata kuliah. Jangan sampai lulus kuliah ditanya apa itu konseling. Apa itu bimbingan? Nah, ini masalah. Ya. Jadi harus ditingkatkan literasinya, baca buku-buku yang berhubungan dengan konseling kalau dalam mata kuliah ini yang sesuai dengan hadis konseling. Floresta Johan. Saya, Pak. Kamu selama kuliah udah berapa banyak buku konseling yang sudah kamu baca? 1, Pak. Apa judul bukunya? Itu, Pak, ya bimbing dasar bimbingan konseling, Pak. Siapa penulisnya? Hah? Bapak, Pak. Oh, bukan dasar-dasar bimbingan konseling. Yang kemarin beli di kelas. Lupa, Pak, judulnya. Nah, itu berarti belum baca ya? Udah, Pak. Cuma setengah. Apa? Katanya udah baca buku, tapi judulnya nggak tahu. Lisa, apa judulnya? Kamu udah banyak baca buku berapa banyak? Baru buku Bapak itu, Pak. Apa judulnya? Pengantar bimbingan dan konseling. Masih salah. Mutiara, mana Mutiara? Kamu udah banyak baca buku berapa banyak sudah selama ikut kuliah 2 semester? 1, Pak. Apa judulnya? Pengantar dasar-dasar konseling. Siapa pengarangnya? Bapak. Nggak pernah saya karang buku seperti itu ya. Jadi masa udah 2 semester buku baru 1 judulnya aja nggak paham. Judulnya saja nggak tahu, mau jadi konselor bagaimana tuh. Jangan sampai corona menghambat kita membaca buku. Virus corona, COVID-19 biar terus berjalan. Sambil berdoa supaya cepat hilang. Tapi buku jangan sampai ditutup. Ini udah tutup wajah, tutup buku lagi. Udah buku ditutup pakai masker. Jadi buku nggak perlu dimaskerin, yang perlu dimaskerin wajah ketika keluar rumah. Harus banyak baca buku ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Baik, ada pertanyaan tentang proses perkuliahan? Kalau tidak ada, ada.
Kalau tidak ada, mau saya cukupkan sekian. Jadi insya Allah kita akan belajar secara serius dan juga fokus, tapi santai ya. Baik secara daring maupun tatap muka, sesuai dengan kontrak belajar. Berarti kontrak belajar sudah disepakati ya. Bagaimana kontrak belajar? Sudah disepakati? Sudah, Pak. Dapat. Udah, Pak. Baik, berarti tinggal diikuti. Kemudian proses perkuliahan kalau daring maka melalui Edlink live conference. Kecuali nanti ada tugas pemberitahuan juga melalui Edlink yang akan saya kasih tahu nanti melalui komisaris. Ya, siapa komisarisnya? Mutiara ya? Ya, Pak. Nah, jadi melalui Mutiara atau langsung ke grup. Jadi untuk nama di apa namanya, nama di Edlink ini namanya harus sesuai dengan nama di absen supaya nanti mudah bagi saya untuk mengabsen proses perkuliahan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.